Jadi apa yang dilakukan oleh Satria yang merupakan pecatan dari prajurit TNI Angkatan Laut ini tidak menggambarkan sama sekali patriotisme seluruh prajurit TNI Angkatan Laut. Baik, dan Bapak-Bapak untuk memperkaya bagaimana diskusi kita, kita juga akan menampilkan ini ada berbagai statement ini dari anggota DPR RI Amelia Anggraini. Negara tidak boleh mengabaikan ketentuan hukum hanya karena alasan kasihan, sebab hal tersebut dapat merusak wibawa hukum dan merugikan kepentingan nasional. Setuju ya Pak ya, jangan hanya karena kasihan seperti itu. Kemudian dari TB Hasanuddin, ini ex-jenderal yang juga sekarang menjadi anggota DPR RI. Apabila yang bersangkutan kehilangan status WNI-nya, maka bukan jadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan. Seperti itu Pak Dirjen ya, termasuk juga ketika kehilangan status prajurit TNI tidak lagi wajib dilindungi. Selain itu kita bacakan dari pengamat militer ISES, Khairul Fahmi. Jangan sampai muncul anggapan bahwa setelah berhenti dari dinas, entah karena pensiun ataupun dipecat, seorang prajurit bisa bebas berbuat sesukanya tanpa konsekuensi. Oke, jadi tetap menjaga wibawa seperti itu ya Pak ya, termasuk bagi yang memang pensiun. Nah, selain itu juga ada dari Direktur Pusat Studi ASEAN UGM, Profesor Dafri Agus Salim. Kalau kita menolak permohonan, bisa saja, tapi harus dilakukan dengan cara yang elegan. Dari sisi hukum boleh menolak, tapi dari sisi HAM lain lagi ceritanya. Ini dilema bagi kita. Nah, kita akan coba tanggapi begitu ya secara lebih komprehensif. Selain itu juga pernyataan atau tanggapan ini terkait dengan dari sisi hukum memang boleh menolak, tapi lain lagi kalau dari sisi HAM. Nah, Pak Dirjen, bagaimana kalau kemudian kita melihat dari sisi dia punya hak begitu untuk tetap dilindungi, mengingat mungkin historinya sebagai warga negara Indonesia, menanggapinya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak Marcel. Jadi ini menarik ya, ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa ketika kita kemudian responnya sangat strict, kita taat dengan aturan hukum kita, perundang-undangan kita, dianggap kita nggak toleran dengan HAM-nya, hak asasi manusianya dan lain sebagainya. Saya ingin sampaikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 kita, konstitusi kita itu sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bahkan ketentuan mengenai status kewarganegaraan itu diatur dalam dua pasal, 28D dan 28E. Seseorang berhak menentukan memilih statusnya, dan seseorang juga berhak dia untuk keluar dan tetap terus untuk berada di warga negara Indonesia atau negara lainnya gitu. Tapi ketika itu hak asasi itu diberikan, jangan lupa bab hak asasi manusia yang ada dalam konstitusi kita itu diatur dari 28A sampai 28J. Ada 10 pasal. Yang menarik di 28J, pelaksanaan hak asasi manusia harus memperhatikan dan menaati peraturan perundang-undangan. Aspek kemanusiaan dan lain sebagainya. Dan pelaksanaan hak asasi manusia juga harus memperhatikan adanya kewajiban asasi manusia. Jadi inilah yang mungkin perlu ingin saya sampaikan, bahwa konsep hak asasi manusia yang dianut di negara kita berhadapan dan berbarengan dengan kewajiban asasi manusia juga. Ketika si A ingin kita perhatikan hak asasi manusia, kita juga harus memperhatikan ratusan juta penduduk Indonesia yang punya juga hak asasinya. Jadi dia punya kewajiban gitu. Nah, ini juga yang harus dipertimbangkan gitu. Dan tentu aspek-aspek keamanan, keselamatan, dan lain sebagainya menjadi hal yang menjadi atensi bagi kita semua. Ketika seseorang itu bergabung untuk menjadi pekerja di perusahaan asing, baik itu BUMN-nya negara asing atau enggak, kita tidak terlalu mempersoalkan. Tapi ketika dia gabung ke sebuah negara, dia jelas-jelas menjadi kombatan gitu ya. Bahkan dia mengupload statusnya sedang di medan tempur, yang kita tahu sedang berhadapan-hadapan negara itu. Padahal politik luar negeri kita kan bebas aktif. Kita tidak memilih A, memilih B. Kita berada semua sahabat kita. Dalam konflik Rusia-Ukraina pun kita netral begitu. Betul, ya Pak? Dalam posisi seperti mendukung itu. Tidak mau seperti itu. Sehingga ketika seseorang itu masuk ke sana, dia sudah menentukan politiknya. Bayangkan, orang mau menjadi warga negara Indonesia saja harus bersumpah dengan ideologi kita, Pancasila dan konstitusi kita. Itu warga negara sipil mau masuk ke kita.
Bahkan dalam teknis lainnya mereka harus nulis dalam bahasa Indonesia segala macam. Itu aturan teknisnya. Itu warga sipil. Bayangkan ketika dia pulang dari kombatan terus teriak-teriak di lapangan, saya mau balik dong, gitu. Kan gitu. Bayangkan mau masuknya aja itu screening yang sangat ketat, apalagi tiba-tiba kalau kemudian kami mau diselesaikan bergabung lagi dengan teman-teman TNI, nanti dulu. TNI punya Sabta Marga segala macam. Ini nggak sembarangan ini bukan lagi, ya mungkin ada aspek tadi ekonominya, dia kepentingan, tapi kan ketika dia sudah berada di medan tempur, banyak paham dan lain sebagainya harus dia taati. Dan ketika dia jadi kombatan kan dia bilang, saya tidak tahu dan tidak sadar, dia serahkan kontrak dan segala macam. Masa dia nggak dikasih tahu sih? Pasti dia kan tahu, sadar menandatangani itu. Dan ketika kontrak itu berarti dia harus menahani dari sebuah aturan teknis dinas militer asing, dan pasti ada ideologi di situ yang ditanamkan. Karena dia harus membela itu. Dan ketika dia mau comeback lagi ke kita punya ideologi sendiri. Ideologi kita Pancasila dan konstitusi kita Undang-Undang 45 yang sangat kita jaga dan kita junjung tinggi. Iya, dan melaksanakan HAM itu juga dengan memperhatikan hak asasi lainnya. Itu yang ingin menjadi catatan hukum. saya. HAM itu nggak bisa sembarangan dikatakan HAM, tapi harus tetap ikut dengan aturan perundang-undangan kita dan ideologi kita. Ya, walaupun kasus ini tadi Pak Tunggul katakan ini menjadi suatu kasus yang unik atau baru terjadi di Indonesia, tapi sebetulnya ini bukan hanya terjadi di Indonesia, Bapak-bapak, karena ya mungkin yang serupa begitu ya pernah terjadi terhadap seorang mantan anggota kepolisian di Brazil. Ia namanya adalah Rafael Luz Vargi, bergabung menjadi tentara bayaran di Prancis, pemirsa. Kemudian ia bergabung juga dengan milisi separatis pro-Rusia dan kemudian terlibat dalam konflik Donbas Ukraina antara Rusia dan Ukraina. Tapi kemudian hasilnya atau akhirnya ia dihukum oleh Ukraina, ditetapkan sebagai anggota teroris, dipenjara dan juga, nah ini yang menarik, dikembalikan ke Brazil tapi kemudian dihukum karena kepemilikan amunisi. Nah ini salah satu contoh, mungkin kedepannya bisa menjadi studi kasus juga begitu ya Bapak-bapak. Tapi kalau kita melihat ternyata ini satu ya bisa dikatakan ancaman begitu ya bagi terutama dalam konteks militer. Nah, pesan dari Pak Tunggul menanggapi ada ini bukan suatu kasus yang unik, bukan hanya di Indonesia tapi di luar juga terjadi, bagaimana Pak? Ya, pada saat terjadi perang ya yang melibatkan katakan dua negara, maka di situ akan berlaku yang disebut dengan hukum humaniter atau hukum perang. Yang diberlakukan kepada siapa? Yaitu kepada militer reguler suatu negara. Militer reguler suatu negara. Kalau di dalam kasusnya Rusia dan Ukraina ya, yang tercatat sebagai pasukan regulernya Rusia itu tentara resmi dari Rusia. Begitu juga dari sebaliknya. Apabila ada tadi yang dari Mbak Marsha sebutkan orang Brasil yang bergabung ke dalam suatu milisi yang pro-Rusia, maka dia sebenarnya kemungkinan besar tidak tercatat sebagai pasukan regulernya Rusia. Sehingga pada saat tertangkap oleh Ukraina, maka baginya tidak diberlakukan hukum humaniter, tapi diberlakukan hukum dalam negara tersebut, yaitu Ukraina, dianggap sebagai penjahat biasa. Maka diberlakukan di penjara dan lain sebagainya. Karena memang pemberlakuannya antara seseorang yang tergabung dalam militer resmi itu akan diberlakukan hukum humaniter, sementara yang tidak tergabung karena mungkin dianggap sebagai suatu tentara bayaran, contohnya seperti kalau di Rusia ya Wagner dan lain sebagainya itu, maka dia apabila tertangkap dia dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dia perbuat di negara itu. Kalau misalnya katakan tadi disebutkan kepemilikan amunisi atau mungkin lebih jauh terlibat aksi dalam suatu perang, tentu saja dalam perang ada terjadi pembunuhan tentu saja gitu kan. Nah, itu hukuman itu akan diberlakukan kepada dia, tapi bukan sekali lagi bukan hukum humaniter atau bukan hukum perang bagi dia. Yang begitu. Mana itu lebih berat begitu Pak? Iya, betul. Karena dia tidak mewakili negara sebenarnya. Oke. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh baik Pak Dirjen atau Pak Kadis Penal secara spesifik kepada Satria Arta Kumbara? Silakan dari Pak Dirjen Ahu terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Marcel. Jadi ini salah satu hal pelajaran bagi kita semua ya, baik sebagai warga negara, baik pemerintah, juga teman-teman dari prajurit TNI gitu ya. Kita ini
ya tentu harus mensyukuri apapun yang ada di negara kita, yang kita dapatkan dari sini, kan gitu. Ya, saya dengar dari teman-teman yang menekuni anggaran juga, sesungguhnya ya kesejahteraan TNI untuk saat ini juga sudah cukup, gitu ya. Dan juga jauh lebih baik dibandingkan kalau teman-teman prajurit yang lalu juga mengatakan demikian. Artinya perkembangan sekarang yang ada, dinamika yang ada sekarang, ya tentu faktor gaya hidup, ya, faktor perilaku ini juga menjadi catatan bagi kita semua. Artinya baik TNI, non TNI, sipil dan sebagainya bisa saja terbawa arus karena globalisasi, gaya hedon dan lain sebagainya yang menyebabkan tadi kos bertambah, yang seharusnya cukup menjadi tidak cukup dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bahwa ketika semua sudah mulai terjadi mobilitas yang cukup masif, ya tentunya kita harus hati-hati juga gitu, dalam menerima pekerjaan, dalam menerima profesi tertentu yang harus tetap mengikuti aturan-aturan perundang-undangan yang ada. Dan sangat disayangkan kan, ketika dia tadinya niatnya ingin menutupi beban ekonomi yang ada, dia mencari itu dengan taruhan nyawa gitu ya. Nah, itu yang apa menjadi pelajaran kita. Dan akhirnya sekarang dia menyesal bahwa ternyata salah satu penyesalan dia adalah mempersoalkan juga tentang pendapatan yang dia dapatkan tidak sebanding dengan taruhan nyawanya. Baik. Gitu. Jadi ini menjadi pelajaran kita bersama gitu. Harus benar-benar hati-hati, tapi ingat bahwa setiap tindakan yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Ya. Gitu. Jadi ketika dia memilih ya hal yang harus dia lakukan itu, ya tentu dia harus bertanggung jawab atas risiko dan konsekuensi yang dia dapatkan gitu ya, termasuk diantaranya kehilangan status kewarganegaraannya. Nah, ini yang menjadi pelajaran kita bersama. Saya pikir itu, Mbak Marcel. Baik, Pak Kadis Penal, silakan Pak. Iya, Mbak. Jadi saat ini ya, Mbak ya, TNI Angkatan Laut itu personelnya kurang lebih ada 74.000. Satria ini 1 orang. 1 dari 74.000 itu ketemunya menurut saya hanya 0,001 sekian persen. Jadi apa yang dilakukan oleh Satria yang merupakan pecatan dari prajurit TNI Angkatan Laut ini tidak menggambarkan sama sekali patriotisme seluruh prajurit TNI Angkatan Laut. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Dijen Ahu tadi benar, bahwasanya prajurit TNI itu sekarang ini sudah yang pertama well trained, dilatih dengan baik. Yang kedua well equipped, dilengkapi dengan baik. Dan yang ketiga Pak, sudah well paid, yaitu digaji dengan baik. Jadi ini bukan isu soal kesejahteraan prajurit sebenarnya Pak? Kalau ya, saya sependapat, ini bukan merupakan isu tentang kesejahteraan prajurit, bukan. Tetapi merupakan perilaku pribadi yang akhirnya membawa risiko baik bagi dia sendiri maupun masyarakat umum. Nah, dalam kesempatan ini, Mbak, tentu saja saya ingin menyampaikan, mengutip salah satu pesan yang disampaikan oleh Jenderal Besar Sudirman, yang merupakan bapak dari Tentara Nasional Indonesia. Beliau menyampaikan, ini penting buat saya, buat seluruh prajurit TNI Angkatan Laut, TNI, maupun untuk mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia. Beliau menyampaikan bahwasanya prajurit Indonesia bukan prajurit sewaan. Bukan juga prajurit yang menjual tenaganya karena hendak merebut sesuap nasi. Dan bukan pula prajurit yang mudah dibelokkan haluannya karena tipu dan nafsu kebendaan. Tetapi merupakan prajurit Indonesia adalah dia yang masuk ke dalam tentara karena keinsafan jiwanya atas panggilan Ibu Pertiwi dengan setia membaktikan raga dan jiwanya bagi keluruhan bangsa dan negara. Gitu, Pak. Terima kasih. Wow, saya merinding loh Pak dengar pesan dari Jenderal Besar Sudirman ya yang dibacakan tadi, luar biasa Bapak. Nah, oke, sebelum kita menutup podcast kita, Bapak-bapak, kita akan membacakan nih ada polling di mana followers dari Kementerian Hukum ini netizen sudah memberikan tanggapan mereka. Kita buka ada 2 pertanyaan ya di media sosial. Ini yang pertama, pertanyaannya, menurut kamu apa motivasi seseorang seperti Satria ikut perang di luar negeri? Ini ada 4 pilihan dan yang paling banyak ternyata adalah karena desakan ekonomi. Oke, ada 58% nih Pak yang memang melihat
motif ekonomi ini jadi yang terbesar. Dan kemudian juga yang mungkin cukup besar itu 17% eksistensi dan juga pembuktian diri, lalu idealisme dan panggilan nurani, dan ingin karir baru sebagai tentara bayaran. Tapi lagi-lagi sudah ditegaskan tadi ya bagaimana prinsip menjadi seorang prajurit. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita lihat pertanyaannya, kalau kamu punya teman yang jadi relawan perang di luar negeri, kamu akan, nah yang paling banyak ini akan khawatir karena berbahaya dan bisa nggak jadi WNI lagi. Kurang lebih terbukti begitu ya Pak, dalam kasus ini tidak lagi menjadi warga negara Indonesia. Tapi yang keren itu, gimana Pak? Punya nyali yang 30%. Oh iya nih, ini yang menarik, yang 30% justru ya Pak, karena bangga. Karena ia punya nyali dan juga empati. Dan selain itu juga ada nih Pak yang udah punya kesadaran nih untuk melaporkan ke pihak yang berwenang. Oke, mulai tenang nih Pak Dirjen Ahu ya. Karena ada 15% yang memberikan polling ini ingin melaporkan. Dan wah 4%-nya dukung diam-diam nih. Wah, ini mudah-mudahan setelah menonton podcast kita hari ini bisa lebih teredukasi begitu ya. Semoga bisa mencerahkan semua sobat Kementerian Hukum. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kadis Penal Laksma Tunggul dan juga Bapak Dirjen Ahu Pak Widodo Sama-sama, sudah bergabung bersama kami. Kita jumpa lagi di episode yang berikutnya. Bye.